Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan diberikan lindungan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai persebaran flora dan fauna yang dipandang dari yang mempengaruhi persebarannya dan yang menghambat persebarannya. Flora dan fauna sebagai bagian dari unsur pembentuk kehidupan sangat beragam jenisnya di dunia ini. Berbagai jenis flora dan fauna tidak dapat kita temukan di semua wilayah, seperti adanya binatang endemik di suatu wilayah. Contohnya, kita dapat menemukan penguin di daerah kutub selatan terutama, tetapi tidak akan menemukannya hidup bebas di daerah tropis, seperti Indonesia. Begitu juga sebaliknya, di kutub utara kita juga tidak akan menemukan orangutan di sana. Alasannya berkaitan dengan kondisi iklim yang mendukung keberlangsungan hidup penguin dan orangutan tersebut. Kehidupan flora dan fauna sangat berkaitan dengan kondisi lingkungan yang ada. Setiap karakteristik lingkungan di suatu wilayah memiliki fungsi bagi kehidupan organisme, termasuk flora fauna yang ada di sana. Yang pertama, kita akan membahas mengenai faktor-faktor yang memengaruhi persebaran flora dan faunanya. Pertama ada faktor klimatik, kedua faktor edafik atau faktor tanah, tiga ada faktor air, keempat ada faktor topografi. Pertama kita mulai dari faktor klimatik. Pertama kita akan membahas mengenai faktor klimatik. Unsur-unsur pembentuk cuaca meliputi intensitas penyinaran matahari, angin, kelembapan udara, temperatur, dan tekanan udara. Kondisi cuaca atau iklimnya menentukan jenis flora yang dapat hidup dengan baik di suatu wilayah tersebut. Berbagai jenis flora menduduki peranan penting sebagai produsen dalam rantai makanan. Karena memang flora atau tanaman bisa memproduksi makanannya sendiri. Artinya produsen menyediakan makanan bagi konsumen atau fauna-fauna yang lain. Ketersediaan jenis makanan tersebut menyebabkan persebaran fauna di dunia sangat beragam. Seperti contohnya adanya primata di daerah tropis atau hutan. Biasanya memang primata suka mengkonsumsi buah-buahan yang disediakan oleh tanaman-tanaman hutan tropis. Begitu juga dengan hewan herbivora berkaki empat yang besar yang biasanya kita temukan di Afrika atau Australia. Mereka mengkonsumsi rerumputan, jadi mereka tinggal di daerah padang savana atau padang rumput. Berikutnya kita akan membahas mengenai faktor edafik. Faktor edafik merupakan media tumbuh atau tanah dan berkembangnya tanaman. Kondisi tanah yang secara langsung berpengaruh terhadap tanaman yaitu kesuburan. Indikator kesuburan tanah antara lain adanya kandungan humus atau bahan organik, unsur hara, tekstur dan struktur tanah, serta ketersediaan air dalam pori-pori tanah. Tanah yang subur memungkinkan tumbuhan berkembang dengan baik. Aktivitas kegunung apian menghasilkan tanah yang subur. Akibatnya, vegetasi di lereng-lereng gunung api lebih rapat. Selain itu, hewan juga akan lebih mudah menemukan makanan jika tanaman di sekitarnya tumbuh subur dan berbuah. Kemudian ada faktor air. Air memiliki peran penting bagi kelangsungan kehidupan flora dan fauna. Ketersediaan air di suatu wilayah sangat tergantung pada faktor curah hujan, jenis batuan, struktur geologi, dan keadaan relief suatu wilayah tersebut. Ketersediaan air di suatu wilayah memengaruhi keadaan vegetasi di suatu wilayah. Di daerah kapur misalnya, air hujan yang turun masuk melalui retakan-retakan pada batuan, kemudian membentuk aliran sungai bawah tanah. Saat musim kemarau, wilayah ini sering mengalami kekeringan. Karena air yang ada langsung turun ke sungai, tidak tertahan oleh pori-pori. Berbeda di dataran rendah yang air hujannya meresap ke tanah dan digunakan tumbuhan untuk berkembang. Kemudian yang terakhir ada faktor topografi. Topografi berkaitan dengan ketinggian tempat. Faktor ini sangat berpengaruh terhadap persebaran makhluk hidup. Kenyataan ini dapat dilihat melalui contoh jenis tumbuhan yang hidup di wilayah pantai berbeda dengan dataran tinggi. Ketinggian merupakan salah satu faktor yang dapat menentukan iklim di suatu wilayah. Indonesia beriklim tropis dan relief wilayahnya sangat bervariasi, sehingga jenis flora yang hidup tidak terbatas pada tumbuhan berkarakteristik tropis. Sebagai contoh, kita dapat menemui kebun teh di daerah dataran tinggi atau di sekitar pegunungan, dan juga dapat menemui banyak pohon kelapa di sekitar pantai.
Selain itu, ada juga contoh persebaran fauna bisa dilihat pada kambing gunung yang hidup di pegunungan terjal. Kambing gunung berbeda dengan kambing yang biasa kita lihat di peternakan. Mereka memiliki bulu yang sangat tebal karena habitatnya yang berada di pegunungan, dengan tiupan angin yang kencang dan suhu yang lebih dingin dibandingkan di dataran rendah. Selain itu, kambing gunung memiliki kemampuan melompat dari tebing ke tebing yang lainnya. Itu tadi mengenai pembahasan faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran flora fauna. Berikutnya, kita akan membahas mengenai faktor penghambat persebaran flora dan fauna. Persebaran flora dan fauna tidak merata karena adanya hambatan tertentu. Faktor penghambat persebaran flora fauna antara lain bentang alam, kondisi biologis, iklim, dan tanah. Bentang alam seperti samudra, padang pasir, lebar sungai, dataran es, dan pegunungan dapat menghambat fauna bermigrasi dan flora beradaptasi. Contohnya, beruang kutub ditemukan di kutub utara dan tidak ditemukan di kutub selatan. Begitu juga saat kita melihat penguin. Penguin hanya berada di kutub selatan dan tidak kita lihat di kutub utara. Faktor penyebabnya antara lain habitat dan persediaan makanan. Karakteristik habitat sesuai dengan karakteristik flora dan fauna serta persediaan makanan yang melimpah akan mencegah bermigrasinya flora dan fauna yang ada. Faktor penghambat persebaran flora dan fauna lainnya yaitu iklim. Iklim ekstrim dapat menghambat persebaran flora dan fauna. Wilayah dengan iklim ekstrim seperti kutub yang selalu tertutup salju atau gurun dengan suhu udara yang sangat tinggi atau panas, serta curah hujan yang rendah menyebabkan flora dan fauna sulit bertahan hidup. Selain iklim, tanah menghambat persebaran flora dan fauna. Kondisi tanah yang tandus dan kering akan menghambat berkembangnya tumbuhan. Minimnya jenis tumbuhan menyebabkan berbagai jenis fauna mengalami kesulitan mendapatkan bahan makanan. Misalnya, beruang kutub hanya terdapat di daerah beriklim dingin, atau tanaman eukaliptus hanya tumbuh di kawasan Australia saja. Berbagai jenis flora fauna mempunyai karakteristik tumbuh dan berkembang yang berbeda-beda. Kenyataan tersebut yang menyebabkan keanekaragaman hayati di dunia. Kita dapat turut serta melestarikan flora fauna dengan mempertimbangkan aspek adaptasi makhluk hidup terhadap lingkungannya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.